Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga baik-baik ya. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi program linear dan juga nilai mutlak. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang matriks. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan matrik dan kesamaan matrik dengan menggunakan masalah kontekstual yang melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, dan perkalian serta transpos. 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Tujuan pembelajaran matrik kali ini yaitu peserta didik dapat menentukan elemen baris dan kolom, ordo, serta jenis-jenis matrik. Jadi setelah kita belajar matrik untuk pertemuan kali ini, diharapkan kita tahu apa sih definisi matrik, elemen dalam baris, elemen kolom, ordo, serta jenis-jenis matrik. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang definisi matrik, ordo matrik, jenis matrik, dan juga kesamaan matrik. Oke, masuk pembahasan pertama, kita akan belajar tentang definisi matrik. Nah, sebelum kita masuk ke definisi matrik, kita lihat contoh benda-benda di sekitar kita. Yang pertama, seperti keramik, susunan baju, susunan buku, dan lainnya. Nah, apa sih yang muncul ketika kita lihat keramik? Nah, yang pertama kali pasti adalah susunan baris dan juga susunan kolom. Bentuk susunan berupa baris dan kolom akan melahirkan konsep matrik yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke permasalahan pertama. Seorang wisata lokal hendak berlibur ke beberapa tempat wisata yang ada di Pulau Jawa. Untuk memaksimalkan waktu liburan, dia mencatat jarak antar kota-kota tersebut sebagai berikut. Yang pertama, jarak Bandung ke Semarang yaitu 367 km. Jarak Semarang ke Yogyakarta 115 km. Nah, dan yang ketiga, jarak Bandung ke Yogyakarta yaitu 428 km. Dari soal di atas, kalau dibentuk tabel seperti ini, jarak Bandung ke Bandung 0, jarak Semarang ke Bandung 367, jarak Jogja ke Bandung 428. Selanjutnya, jarak Bandung ke Semarang 367, jarak Semarang ke Semarang 0, nah, jarak Yogyakarta ke Semarang 115, jarak Bandung ke Yogyakarta 428, jarak Semarang ke Yogyakarta 115, dan jarak Yogyakarta ke Yogyakarta 0. Nah, kita membaca ini dari baris ke kolom. Selanjutnya, penulisan berdasarkan tampilan tabel dapat dilihat jarak antar kota tujuan wisata dengan membaca data dari baris ke kolom. Nah, kita kembali lagi. Sekali lagi kita membacanya dari baris ke kolom. Karena konsep matrik itu dibacanya dari baris lalu ke kolom. Nah, kalau ditulis dalam bentuk matriks, bentuknya kan seperti ini, baris ke kolom. Nah, kita lihat ini. Ini adalah bentuk dari tabel yang tadi. Susunan jarak antar kota di Pulau Jawa di atas terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Nah, mana sih baris, mana sih kolom? Jadi, garis yang mendatar ini 0, dari angka yang mendatar ini 0, 30, 367, 428, ini disebut baris pertama. Dan 367, 0, 115 adalah baris kedua. 428, 115, dan 0 adalah baris ketiga. Selanjutnya 0, 367, 428 merupakan kolom pertama,
367, 0, 115 merupakan kolom kedua dan 428, 115 dan 0 merupakan kolom ketiga. Nah, kalau kita lihat matriks ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom, maka matriks ini disebut dengan matriks dengan ordo 3 dikali 3. Kenapa 3 kali 3? Karena matriks ini terdiri dari 3 baris dan 3 kolom. Nah, kita masuk ke contoh. Manajer supermarket ingin menata koleksi barang yang tersedia. Ubahlah bentuk susunan barang di supermarket di bawah ini menjadi matriks dan tentukan entry-entrynya. Nah, kita lihat. Koleksinya ada yang pertama ada koleksi susu ada 10 item, koleksi roti ada 20 item, koleksi permen ada 14 item, koleksi sabun ada 18 item, koleksi sampo ada 12 item, koleksi deterjen ada 8 item, koleksi minyak goreng ada 22 item, koleksi beras ada 6 item, dan koleksi bumbu 17 item. Nah, sebelum kita tulis matrik, kita amati dulu. Ini kalau dinilai dari baris, kita lihat ada berapa? 1, 2, kita lihat ya, 1, ini baris 1, baris 2, baris 3, kolom ke 1, kolom kedua, serta kolom ketiga. Sehingga nantinya kalau ini ditulis dari matrik, ini akan membentuk matriks 3 dikali 3. Nah, ini ya. Misalkan koleksi ini dibentuk sebagai matriks A. Nah, matriks A elemennya merupakan barang-barang yang ada pada koleksi tadi. Kalau ditulis dalam matrik, bentuknya akan seperti ini. Sudah dijelaskan kalau ini baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Lalu ini kolom pertama, kolom kedua, serta kolom ketiga. Elemen-elemen indeks dalam matriks A. A11 artinya elemen baris pertama dan kolom pertama yaitu 10. Elemen pertama. Yang kedua A12 yaitu elemen baris pertama dan kolom kedua yaitu 20. Nah, elemen ketiga yaitu baris pertama dan kolom ketiga yaitu 14. Nah, ini merupakan elemen-elemen yang ada pada matriks sebelumnya. Kita lihat, elemen pertama, baris pertama, kolom pertama 10. Baris pertama, kolom kedua 20. Baris pertama, kolom ketiga 14. Nah, sudah bisa ya. Secara induktif, entry matriks atau elemen matriks dapat dibentuk menjadi A M dikali N. A11, A12, A13 artinya A baris pertama, kolom pertama, A12 baris pertama, kolom kedua, dan A1N serta AIJ. AIJ keterangannya yaitu entry matriks atau elemen matriks pada baris ke I dan kolom ke J dengan I 1, 2, 3 ditulis sebanyak M dan J 1, 2, 3 sebanyak N. Maka M kali N menyatakan ordo matriks dengan M adalah banyaknya baris dan N adalah banyaknya kolom. Contoh, Teguh siswa kelas 9 Contoh, Teguh, siswa kelas 11 SMA Pancabudi akan menyusun anggota keluarganya berdasarkan umur dalam bentuk matriks. Dia memiliki ayah dan ibu berturut-turut berumur 46 dan 43 tahun. Selain itu, dia juga memiliki kakak dan adik secara berturut, Ningrum 22 tahun, Sekar 19 tahun, dan Wahyu 12 tahun. Dia sendiri berumur 14 tahun. Berbekal dengan materi yang ia pelajari di sekolah dan kesungguhan dia dalam berlatih,
Dia mampu mengkreasikan susunan matrik yang memperhatikan umur anggota keluarga tersebut. Nah, kalau ditulis akan seperti ini. Susunan pertama, T merupakan matriks dengan ordo 2 dikali 3. Elemennya 46, 43, 22, 19, 14, dan 12. Nah, yang kita tahu tadi dari sini, kalau (46) merupakan umur ayahnya, 43 merupakan umur ibunya, lalu ini umur kedua kakaknya, 14 umur Teguh, dan 12 merupakan umur adiknya. Susunan kedua yaitu T merupakan matriks dengan ordo 3 dikali 2. Elemennya 46 sama, elemennya tetap sama. Nah, sekarang kita belajar jenis-jenis matrik. Yang pertama, matrik baris. Matrik baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris saja. Ordo dari matriks ini adalah 1 dikali N, dengan N banyak kolom pada baris tersebut. Nah, kita lihat K merupakan matriks yang berordo 1 dikali 2. Jadi, K merupakan matriks yang mempunyai satu baris dan 2 kolom. Nah, ini contohnya 46, 43. Ini dapat kita lihat terdiri satu baris dan juga 2 kolom. Yang kedua, matrik kolom. Matrik kolom adalah matrik yang terdiri atas satu kolom saja. Matrik kolom berordo M dikali 1. Dengan banyak M ada banyak kolom pada matrik tersebut. Oh, salah. Ini maksudnya adalah banyaknya M, banyaknya kolom, dan barisnya 1. Kita lihat contohnya K3 dikali 1. Nah, ini elemennya. Matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matrik yang barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Kita lihat, ini T merupakan matriks yang terdiri dari 3 baris dan 2 kolom. Jadi, baris ini kenapa disebut persegi panjang? Ya karena tadi banyak kolomnya tidak sama dengan banyak barisnya. Selanjutnya, matriks persegi. Matrik persegi adalah matrik yang mempunyai banyak baris dan kolom yang sama. Matrik ini memiliki ordo N dikali N atau M dikali M dikarenakan banyaknya baris dan kolom sama. Nah, ini kita lihat T 2 dikali 2. Artinya matriks T terdiri 2 baris dan 2 kolom. Elemennya yaitu 1, 2, 3, 4. Kan berbentuk bujur sangkar. Matriks segitiga. Nah, kita lihat di sini matriks G elemennya 13, 0, 0, 5, 1, 0, 8, 4, 10. Atau matriks F 13, 4, 8, 0, 1, 7, 0, 0, 10. Nah, sebelumnya kita perlu tahu kenapa ini disebut matriks segitiga. Nah, ini disebut matriks segitiga dikarenakan kita lihat 13, 1, 10 ini merupakan diagonal matrik. Nah, di atas diagonal matrik elemennya semuanya 0. Maka matriks ini disebut sebagai matriks segitiga. Nah, kalau yang ini kita lihat 13, 1, 10 merupakan diagonal matriks. Nah, elemen di bawahnya 0, 0, 0, kan 0 semua. Jadi matriks segitiga merupakan matriks. Jadi matriks segitiga merupakan matriks yang elemen yang berada di bawah atau di atas diagonal utamanya yaitu 0. Selanjutnya matriks diagonal. Kita lihat C elemennya 1, 0, 0, 5. Nah, diagonalnya merupakan 1 dan 5. Selain itu elemennya 0. Jadi matriks diagonal merupakan matriks yang punya elemen selain 0 yang berada di diagonalnya saja. Matriks identitas. Nah, matriks identitas sendiri yaitu matriks yang diagonal utamanya nilainya 1 dan 1. Selain itu elemennya 0 semua.
entah matriks itu berorder 2x2 atau 3x3. Yang jelas diagonal utamanya yaitu 1. Selanjutnya ada matriks 0. Matriks 0 yaitu semua elemen pada matriks tersebut adalah 0. Ini kan contohnya matriks O, elemennya 0, 0, 0. Selanjutnya kesamaan matriks. Nah, definisinya di sini matriks A dikatakan sama dengan matriks B jika matriks A dan matriks B dan elemen-elemen serta bernilai sama. Kita lihat. Diketahui matriks A yaitu setengah, 0, 5, dan 9. Dan matriks B sin pi per 6, 0, akar dari 25 dan 3 kuadrat. Kalau kita lihat contoh di sini, ini disebut dengan kesamaan matriks karena apa? Karena elemen pada matriks A dan matriks B letaknya sama dan nilainya sama. Kita lihat sin pi per 6 kan setengah, jadi ini sama. 0 di sini sama dengan 0. 5 sama dengan akar 25. Akar 25 kan 5, jadi ini sama. Selanjutnya 9 yaitu 3 kuadrat. Jadi matriks ini dikatakan dengan sama karena semua elemennya sama dan letaknya juga sama. Nah, sekian pelajaran kita untuk kali ini. Silahkan teman-teman mengerjakan LKPD yang akan saya berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.